Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, mari kita mulai acara kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita sebenarnya sudah kita kaji sebagian kemarin waktu ada pertanyaan. Oh iya, belum. Bismillah. Baik, sebagian sudah kita kaji, kita bahas dengan beberapa tanya jawab di pertemuan terakhir bulan kemarin. Tapi karena memang ini menjadi hal yang mungkin urgent ya kita ketahui, maka kita kaji lebih dalam lagi insya Allah. Kita ambilkan dari situs Rumah Fikih ya. Penulisnya Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Ini beberapa kejadian yang seringkali terjadi di keluarga-keluarga kita. Ini beberapa. Beliau memberikan pengantar di sini. Tak kelihatan ya, kita besar. Ya, ada seorang bapak yang menjelang meninggal memanggil anak-anaknya untuk membagi waris ya. Kecil besar ini. Kemudian bapak ini mengatakan sama anak-anaknya, nanti jika bapak meninggal dunia, rumah ini untuk adik bungsu. Rumah ini untuk adik bungsu, anak paling kecil. Nah, ini namanya wasiat karena dilakukan sebelum meninggal. Tetapi hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh berwasiat kepada anak yang itu nanti menjadi ahli waris. Anak itu kan ahli waris, tidak boleh dapat wasiat. Wasiat itu untuk selain ahli waris, begitu Pak. Jadi kalau anak ini nanti dapat bagian dari jalur harta waris. Nah, jadi anak nanti kalau dapat wasiat dapat double dong. Betul?
double nanti dia dapat warisan juga dapat wasiat, betul, double. Jadi amalannya benar tapi hukumnya haram. Kenapa? Karena anak kandung tidak boleh dapat wasiat. Jadi la wasiyata liwarithin, tidak boleh ahli waris itu mendapat wasiat. Jadi bapak yang tadi mengatakan nanti ini rumah buat si anak adik bungsu, anak paling kecil, nah, itu namanya wasiat tapi haram, nggak boleh. Ada juga bapak yang sebelum wafatnya menghibahkan mobil kepada anak bungsunya. Ada anak bapak menghibahkan mobil kepada anak bungsu. Dan biasanya anak bungsu paling disayang, apalagi perempuan, kan begitu. Ternyata ketika bapak ini meninggal dunia, mobil itu juga dibagi menjadi harta waris, padahal sudah dihibahkan. Nah, ini juga keliru, juga salah, karena sudah dikasihkan hibah. Nah, kenapa nggak boleh dibagi untuk waris? Karena sudah pindah kepemilikan dari bapak ke anak. Ada pula seorang bapak menjelang wafat memanggil semua anaknya, lalu dia mengatakan, nak, nanti jika bapak meninggal dunia, pokoknya seluruh harta bapak tolong berikan kepada janda miskin di pojok desa. Nah, seluruh harta bapak ini kasihkan ke janda miskin itu. Namanya apa? Namanya apa? Sebelum meninggal. Nanti kalau bapak meninggal, nah, wasiat. Tetapi haram juga. Kenapa haram? Karena melebihi limit batas maksimal wasiat. Berapa? 1/3. Jadi ada limit wasiat itu tidak boleh habis-habisan. Kenapa? Bermula dari saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an itu beliau kaya, orang berpunya, banyak harta. Tapi anaknya cuma satu, putri. Nah, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya infakkan seluruh harta saya untuk umat, untuk jihad fisabilillah? Nabi melarang, jangan. Nabi melarang, jangan. Kalau begitu separuh ya Rasulullah, 50% saya infakkan semua. Nabi bersabda, jangan. 50% itu banyak. Kalau begitu 1/3, ya sudah, 1/3 itu boleh. Nah, 1/3 itu jadi batas maksimal seorang pemilik harta berwasiat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda selanjutnya, lebih baik kamu tinggalkan anakmu tetap dalam keadaan mampu daripada dan nanti kamu tinggalkan dalam keadaan miskin. Nah, jadi 1/3 itu menjadi batas maksimal wasiat. Kalau ada wasiat melebihi 1/3 dari semua total harta aset, maka nanti ketika eksekusinya tetap 1/3. Ada bapak begini, bagaimana hukumnya? Ya nanti yang dieksekusi, yang dikasih ke janda miskin berapa? Ya 1/3, bukan batal semua, enggak, tetap diberikan. Karena bapaknya mungkin belum tahu hukum wasiat. Ya. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang kita karena kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya karena memang ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu yang paling pertama diangkat, dihilangkan oleh Allah dari muka bumi ini adalah ilmu tentang waris. Ilmu waris yang paling pertama akan hilang.
hilang nanti. Pertama kali. Nah, sekarang kita sudah asing dengan ilmu waris, asing kita. Dan nanti menjelang kiamat tambah asing lagi. Orang sudah nggak kenal lagi namanya ilmu waris, nggak kenal. Akhirnya mereka pakai model, pokoknya dibagi roto ae. Nah, itu namanya sudah indikasi memang benar-benar mau kiamat itu, Pak. Mau kiamat itu, mau kiamat itu. Kenapa? Orang nggak mau pakai ilmu waris. Baik. Definisi ya, hibah sekarang. Definisi hibah ini adalah pemberian seseorang. Pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dan diserahkan kepemilikannya langsung ketika dia masih hidup. Masih hidup langsung diberikan. Langsung. Fisiknya dikasihkan. Walaupun dengan lisan saja cukup, dengan lisan. Fisiknya lebih baik langsung dikasihkan. Ini tak kasih. Bisa nggak antara bukan orang tua dan bukan antara anak orang tua? Bukan, bisa jadi antara tetangga dengan tetangga, bisa. Hibah itu umum. Bisa antara teman dengan teman, saudara dengan saudara. Kalau ini kita hubungannya orang tua dan anak. Dan lebih afdol lagi diberikan langsung STNK-nya, BPKB-nya dan balik nama. Begitu. Itu lebih sempurna. Nah, ini dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dalam Syafi'i ya. Hibah adalah akad kepemilikan suatu benda dengan tanpa imbalan. Kita ngasih itu nggak pakai imbalan, nggak ada feedback. Ngasih yang ngasih aja. Nggak ada hibah yang ada kepentingan. Kalau ada hibah ada kepentingan, ada motif, berarti bukan hibah. Itu namanya nyogok. Apa? Nyuap. Hibah dari A ke B, tapi dengan syarat B harus memberikan apa? Itu namanya bukan hibah. Itu namanya menyuap. Ya. Diserahkan masih hidup, waktu masih hidup dan sebagai bentuk sodakoh tatawu. Sodakoh tatawu artinya sunnah. Artinya apa? Hibah itu hibah, waris, sodakoh, jariyah, itu semua niatnya long time, long lasting. Artinya apa? Sama dengan jariyah, Pak. Wakaf itu jariyah, sodakoh itu jariyah, infak itu jariyah, hibah itu jariyah, wasiat itu jariyah. Maksudnya apa jariyah? Jariyah itu artinya mengalir. Apanya mengalir? Pahalanya. Jadi nggak hanya yang di masjid aja infak jariyah, di masjid tok yang jariyah. Orang hibah nggak jariyah. Enggak, semua jariyah. Selama aset-aset itu dipindah tangankan, maka menjadi jariyah dengan niat sodako. Jadi ada seorang bapak memberikan hibah rumah kepada anaknya, saya kasih kamu rumah yang situ, maka selama rumah itu dipakai menjadi pahala bagi bapaknya. Begitu. Itu namanya jariyah, mengalir, maksudnya mengalir terus sampai kiamat selama benda itu masih ada. Jadi itu intinya, pemberian sesuatu yang dilakukan oleh pemilik harta sebelum meninggal dunia. Maka ketika orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anaknya dan ingin memberi harta atau bagi-bagi harta kepada mereka, akad ini disebut dengan akad hibah. Bapaknya masih ada, ibunya masih ada, anaknya dikasih semua rata. Itu namanya hibah, bukan bagi waris. Waris itu kalau bapaknya pemilik hartanya sudah meninggal. Nah, dan kepemilikannya langsung berpindah. Nah, harta yang dihibahkan itu secara otomatis pindah tangan kepada si penerima hibah. Sudah pindah tangan. Nah, seperti contohnya orang tua ngomong kepada anaknya, "Nak, ini rumah pokoknya sekarang buat kamu." Maka itu langsung pindah tangan. Bapak yang punya rumah gimana, Pak? Sudah tidak punya rumah, berarti bapak
Berarti bapak yang punya rumah nunut, numpang sama, ya siap gak? Enggak siap. Loh kadang orang begitu, sudah dihibahkan tapi masih merasa, ini namanya nggak bener itu. Udah dikasihkan kok. Misalnya nih Pak, anaknya ngusir bapaknya bisa nggak itu? Loh bisa. Betul nggak? Apalagi anaknya barusan belajar ilmu hibah. Tadi pagi saya ngaji Pak, katanya sudah dihibahkan, sudah punya saya, sekarang sampai pindah keluar. Ini ngaji error kayak gini. Ini sudah pindah milik Pak ya. Walaupun suratnya masih punya atas nama orang tuanya, begitu. Nah sekarang wasiat, oke itu hibah ya, hibahnya diberikan saat masih hidup, sudah. Terus jumlah minimal kita ada tabelnya nanti. Wasiat sekarang, wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup, yang masih sesuatu itu masih hidup, dengan niat sedekah. Sedekah juga niatnya sedekah. Semua bentuk pemberian, namanya infak, zakat, wakaf, itu namanya niatnya sedekah dan jariah, pahalanya mengalir. Akan tetapi penyerahan kepemilikannya dilakukan ketika yang punya harta ini meninggal, itu namanya wasiat. Eksekusinya setelah meninggal, tapi ngomongnya masih hidup. Kalau sudah mati kan gak boleh ngomong Pak. Masih hidup itu namanya wasiat. Dalam kitab fikih al-manhaji menurut Syafi'i, wasiat secara istilah syar'i adalah akad tabarruk. Apa akad tabarruk itu? Akad tabarruk itu akad yang tidak ada keuntungnya. Tabarruk nanya begini. Tabarruk itu begini. Misalnya kita ini sebuah komunitas. Komunitas ini sepakat setiap bulan kita setor uang setiap bulan 100.000 setiap bulan dari jenengan semua ini. Siapa yang sakit ambilkan dari kas itu. Sudah. Itu namanya tabarruk. Tidak ada niat untuk dapat balik uang itu. Tidak ada. Pokoknya hilang-hilangan niat sedekah. Dalam hal ini asuransi yang syariat seperti itu. Asuransi yang syariat itu seperti itu. Ketika orang mengasuransikan kesehatan, wis saya sedekah saja. Kalau niatnya sedekah, tidak pernah ada niatan aku lek loro, tolong ambilkan dari dana ini. Itu namanya bukan tabarruk, tapi jual beli. Nah, bukan tabarruk itu. Nah, kalau saya ngasih premi tiap bulan, nanti kalau saya sakit tolong di cover, itu namanya akad jual beli, bukan tabarruk. Itu asuransi konvensional. Kalau asuransi syariat tidak begitu. Asuransi yang syar'i hilang-hilangan, tabarruk. Akad tabarruk atas kepemilikan harta yang diserahkan setelah meninggal dunia. Jadi intinya wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh pemilik harta dengan syarat penyerahan kepemilikan harta tersebut dilakukan setelah pemilik harta meninggal dunia. Contoh, ada orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anaknya dan mengatakan, nak, nanti jika bapak meninggal dunia tolong berikan sebagian harta bapak untuk masjid samping rumah ya. Ini namanya wasiat, karena bapak belum meninggal. Nah ketika sudah diwasiati begitu, anak sebagai ahli waris wajib menjalankan wasiat. Kalau enggak berdosa. Siapa yang dosa? Anaknya kan? Anaknya yang mendapat wasiat. Bapaknya enggak salah, sudah wasiat terus meninggal. Nah, anaknya yang salah. Kenapa? Sudah diwasiati kok enggak dilaksanakan. Dan apabila orang tua hendak berwasiat sesuatu kepada anak-anaknya, sebaiknya menghadirkan beberapa saksi. Nah, saksi, ada saksi Pak kalau bisa.
Saksi supaya apa? Supaya orang lain tahu, dan kalau perlu dibuatkan surat resmi wasiat agar kuat secara hukum. Nah sekarang waris, oke, wasiat sudah dilakukan saat masih hidup, eksekusinya setelah meninggal. Limitnya sepertiga harta aset waris ya. Dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris, tidak boleh, haram. Ahli waris nanti dapat dari jatah harta waris. Kalau ada yang bapak yang berwasiat untuk ahli warisnya, maka batal demi hukum, tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Misalnya istri, ada suami ngomong sama istrinya, "Dik, kamu nanti dapat sekian, separuh dari harta waris saya." Oh, tidak bisa. Itu batal demi hukum. Walaupun pakai notaris sekalipun tidak bisa. Notaris itu buatan manusia. Hukum notaris buatan manusia. Hukum Islam buatan Allah. Nah, nanti kita buatkan ini, kita sampaikan dalilnya ya. Waris sekarang, berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris meninggal dunia. Jadi secara definisi dalam fikih manhaji adalah hak kepemilikan harta untuk kerabat keluarga atau yang semisalnya, seperti karena pernikahan suami istri setelah meninggalnya si pemilik harta. Jadi pada intinya ketika ada orang yang meninggal dunia, maka secara otomatis harta yang dimiliki dan ditinggalkan oleh almarhum langsung menjadi kepemilikannya ahli waris. Kalau ada bapak meninggal, seluruh aset miliknya langsung pindah ke ahli waris, langsung, tidak ada akad-akatan, tidak ada saya wariskan, tidak ada. Pokoknya kalau kita meninggal punya aset waris, harta yang masih kita miliki, kita meninggal langsung menjadi hak milik ahli waris. Istri dapat, istri, orang tua, saudara kadang dapat kalau nggak punya anak laki-laki. Kemudian anak-anak dapat, itu jelas itu. Dan juga tidak perlu ada izin, sama pemilik harta. Ya nggak bisa diizini, udah meninggal Pak. Udah meninggal, datang ke makamnya, Pak izin ya, nggak usah, karena itu udah langsung. Ini hukum Allah ya. Atau nggak perlu wasiat, nggak perlu, karena wasiat sudah ada batasannya, sepertiga maksimal, sudah nggak bisa. Nggak bisa kita mengatakan saya ini harta saya, suka-suka saya. Oh nggak bisa. Harta kita miliknya Allah. Nggak bisa kita mengatakan harta saya, nggak bisa. Ini harta milik Allah. Sebab yang namanya hukum waris ini berlaku secara otomatis terkait kepemilikan harta dan langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main masalah harta waris, Bapak-bapak. Nah, terus terang kalau saya pribadi agak rumit kalau membahas masalah anak ini sekian, anak itu agak rumit. Sana harus hafal rumus-rumusnya. Ada beberapa orang nanya itu, saya harus konfirmasi ke ustadz saya karena khawatir saya salah menjawab. Ya kalau saya tanya begini Pak ahli waris Pak, yang ditanyai seperti saya itu sering ditanya itu, saya sering serba salah. Serba salahnya bagaimana? Kalau saya jawab salah, kalau saya jawabnya salah, sepernya berapa, saya yang dosa. Kalau benar, ya nggak dapat bagian. Paham ya? Kalau benar gak dapat bagian, kalau salah serba salah kan? Nah, makanya saya bilang tolong jawaban saya jenengan cross check ke second opinion. Nah, barangkali jawaban saya salah. Kenapa? Karena agak rumit Pak ini. Nah,
Perbedaan sekarang hibah, wasiat dan waris ya. Nah, ini sudah dalam banyak kasus seringkali terjadi pihak-pihak jadi hibah, wasiat itu bisa menjadi solusi. Dalam banyak kasus seringkali terjadi pihak-pihak yang selayaknya mendapat harta peninggalan, namun karena posisinya secara hukum waris tidak berhak, maka orang awam itu sering menuduh bahwa hukum waris itu tidak adil. Ini karena salah faham. Karena secara hukum waris ini nggak berhak. Contohnya apa nggak berhak? Anak angkat nggak dapat. Anak tiri nggak dapat harta waris, meskipun sejak diadopsi sejak bayi, nggak bisa Pak. Kita nggak bisa mengatakan, oh hukum waris nggak adil. Loh, hukum waris nggak adil gimana? Yang bagi siapa? Yang menentukan sepernya siapa? Siapa? Allah yang membuat hidup itu, yang gawe urip itu Gusti Allah. Kok disebut nggak adil? Terus siapa yang adil siapa? Kita. Baik itu tuduhan serius itu. Ya. Seorang anak tiri, anak angkat, tidak bisa dapat harta waris, tidak bisa, karena bukan anak kandung. Anak kandung pun kalau kafir non muslim nggak dapat Pak. Lu saya anaknya. Ya tapi kamu beda agama, nggak bisa dapat. Atau anak kandung membunuh orang tuanya. Kenapa? Kesuwen, gak mati-mati, diracun aja. Nggak dapat. Nggak dapat. Meskipun anak kandung, ada SOP-nya ini, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena yang buat SOP langsung yang gawe urip. Ya. Dalam kondisi seperti ini, orang tua itu sebenarnya bisa saja menghibahkan, tapi kalau anak tiri, anak angkat, dapat nggak dari harta si pemilik harta? Bisa, jalurnya hibah, betul? Jalurnya wasiat. Nah gitu Pak. Ini anak kandung, ini anak angkat saya sejak kecil, sejak bayi saya angkat anak, tapi nggak mungkin dapat harta waris, tapi bisa dapat dari jalur hibah. Wis tak kasih langsung hibah, ini langsung saat bapaknya masih hidup, tapi sudah ngomong sama anak kandungnya. Nah anak-anak ini kan ada 4 orang misalnya, 3 orang, yang satu anak angkat misalnya, ini perlu sampaikan Pak, harus mohon maaf ya anak-anak, ini anak si adik ini adalah anak angkat. Kalau nanti waris bapak meninggal gak dapat dia, maka bapak kasih, kamu jangan iri. Kenapa? Karena jalurnya memang bisa lewat jalur hibah atau wasiat. Nanti kalau bapak meninggal, tolong anak ini, adikmu ini yang anak angkat ini kasih ono sekian, tidak boleh melebihi sepertiga, begitu kan solusi kan? Nggak konflik, keluarga itu nggak konflik. Contoh lain misalnya seorang cucu dari kakek terhijab, tertutup oleh pamannya, maka secara hukum waris sudah pasti cucu ini tidak akan dapat bagian harta warisan dari kakeknya. Cucu itu nggak dapat kalau ada pamannya, ada anaknya kakek, nggak dapat. Ya. Nah jika si kakek sebelum meninggal dunia menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada sang cucu yang terhijab itu, yang tertutup maksudnya, nggak dapat, maka jadilah sang cucu tersebut bisa dapat harta dari kakeknya, tapi jalurnya jalur hibah atau wasiat. Jadi akan ada banyak solusi, jalan keluar ya. Nah sekarang kita pelajari bagaimana perbedaannya. Kapan waktu penyerahan hartanya? Hibah diserahkannya, harta hibah itu diserahkan sebelum meninggal dunia.
Jadi ketika bapak sudah menghibahkan anak-anaknya mobil, rumah, tanah, itu sudah dilakukan saat masih hidup, langsung pindah tangan. Artinya si bapak tidak punya apa-apa hakikatnya, tidak punya apa-apa. Wasiat penyerahan hartanya dilakukan setelah meninggal. Wasiat. Waris penyerahan hartanya dilakukan setelah meninggal. Warisan. Siapa yang menerima? Hibah yang menerima boleh siapa saja, baik ahli waris maupun yang bukan ahli waris. Tetangga boleh, ya, saudara jauh boleh, anak angkat boleh, terbuka umum. Kalau wasiat harus yang penerimanya harus non ahli waris, nggak boleh ahli waris. Wasiat itu juga boleh kepada orang selain yang bukan, ya jelas bukan ahli waris, ya maaf. Waris penerimanya harus yang ahli waris, yang bukan waris, yang bukan ahli waris tidak boleh nerima. Sekarang berapa jumlahnya untuk hibah, wasiat dan warisan? Hibah jumlahnya boleh berapa saja, hibah boleh unlimited, dibagi rata pun boleh, karena orangnya masih hidup, bapaknya masih hidup, bisa bagi aja. Di rumah satu-satu semua sudah, terus kemudian mobil satu-satu, meskipun anak perempuan dapat satu, laki satu, bukan anak laki-laki dapat mobil satu, perempuan dapat separuh, tidak bisa, karena memang itu boleh rata. Wasiat jumlah harta diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga, ada limitnya. Nah, waris harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris. Tidak, oke, cukup. Sekarang kita lihat ini, ini surat Al-Quran tentang waris, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini perhatikan nih kalimat ini. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak laki-laki kalian, di anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Lidzakari, untuk anak laki-laki jatahnya 2 kali jatahnya anak perempuan. Sudah, itu clear itu ayat, ini ayat muhkamat. Ayat yang tidak menimbulkan multi tafsir. Maknanya para ulama dari zaman Nabi sampai zaman sekarang tidak ada yang mengatakan ini ayat multi tafsir. Tidak, ayat ini muhkamat, fix, tidak berubah sampai kiamat. Artinya apa? Jatah anak laki-laki ahli waris double dari jatahnya anak perempuan. Ya, jangan dibilang gak adil. Kalau gak adil, kita yang dolim. Kenapa? Yang punya aturan Allah. Jangan juga kita berkilah, itu zamannya Nabi, zaman dimana yang perempuan tidak kerja. Sekarang semua perempuan kerja, tidak bisa, tetap ini begini hukumnya. Kenapa? Karena yang wajib menafkahi adalah laki-laki. Perempuan tidak wajib menafkahi, Pak. Istri kita itu tidak wajib kerja dan tidak wajib menafkahi. Kalau ada sekarang istri sekarang yang bekerja, berarti itu saking baiknya istri-istri sekarang mau berkontribusi untuk menutupi kebutuhan keluarga. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini, jika mereka perempuan, anak-anak kalian perempuan di atas 2 orang, maka bagi mereka sulusa 2/3 mataroka, sulusa 2/3 dari yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidah, kalau 1 maka dapat separuh. Nah, ini sudah dibagi sudah. Ini ya, sudah dibagi. Tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa. Sudah fix. Sepernya seperti ini, sudah sepernya ini 2/3. Nah, untuk 2 orang ibu bapak masing-masingnya 1/6, sudah semua fix. Sampai ayat keberapa? Ini ayat ke-12 juga sama. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian separuh dari yang ditinggalkan bagimu suami istri, bagi para suami-suami dapat 1/2, separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak punya anak. Kalau istri kita meninggal tidak punya anak,
maka kita dapat separuh dari harta istri. Kan istri juga punya aset. Nah, begitu. Kalau istri meninggal, bapak meninggal, suami meninggal, istri masih hidup, punya anak, berapa? 1/8. Sedikit Pak ya. Sedikit loh. Ibu-ibu itu sedikit loh. 1/8. Nggak punya anak baru 1/4. Kalau punya anak 1/8. Ya. Bayarnya ya pakai harta warisnya Pak. Sebentar, ada harta yang ditinggalkan enggak orang tua ini? Habis. Jadi warisannya hutang. Begitu? Betul ya. Kalau memang, wah ini Masya Allah ya. Jadi bapak meninggalkan warisan. Apa warisannya? Hutang. Ya mungkin saja begini Pak, ini bapak yang baik. Kok baik gimana Pak? Lah dia bapak ini hutang supaya belikan tanah anak-anaknya. Lo kan begitu Pak? Kan bisa baik gak ini? Baik ya. Oh, terus gimana yang bayar siapa? Yang bayar ahli waris. Ahli waris Pak, anak-anaknya. Karena bapaknya yang berhutang, ya ahli warisnya siapa? Ya anaknya. Begitu Pak. Maksudnya bagian anak laki-laki separuh gitu. Wah itu saya belum tahu. Soalnya awalnya sudah ruwet. Awalnya sudah rumit. Nah, apakah sepertinya enggak Pak? Sepertinya. Kenapa? Oh anak laki-laki bayar double. Enggak sepertinya. Kenapa? Karena ini kayaknya ditanggung renteng kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ditanggung sama-sama oleh semua ahli waris. Gitu Pak. Oke. Baik, saya lanjut dulu. Ini jenengan nih buka 11, 12, An-Nisa 11, 12, 13, 14. 4 ayat. Allah menyebut tentang hukum waris ini 4 ayat. Panjang-panjang Pak. Panjang-panjang. Coba. Kalau misalnya nggak serius, Allah nggak mungkin nyebut dalam 4 ayat dan panjang-panjang. Nggak mungkin Pak. Ini serius ini. Serius. Nah ini ayat 14 nya perhatikan. Ayat 11 nya ya. Maaf 11 nya dulu. Wasiyam Allah. Bentar ada yang dari berapa nih? Ada yang kurang 12. Oh ini salah 11. Ayat 11 di akhir ayatnya perhatikan sini. Faridotam minallah. Ayat 11 nya sebuah ketetapan yang fardu dari Allah. Sudah. Fardu ini. Kalau fardu namanya wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Faridoh, fardu, faridotam minallah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Maksudnya apa? Untuk membantah orang-orang yang mengatakan apa? Untuk membantah orang-orang yang gak usah dibagi waris, menang-menangan naik. Allah tahu. Allah tahu. Meskipun dibagi secara hukum waris tetap dibaginya, fisiknya dibagi sesuai karepnya, tetap Allah tahu. Emang Allah mau diprank gitu Pak? Nah, ini nggak bisa. Allah Maha tahu. Hakiman, Allah Maha bijak. Jadi artinya pembagian Allah itu sudah bijak. Terus ayat ke-12-nya. Wasiyatan minallah. Di ujung-ujungnya dulu Pak perhatikan. Wasiat. Ini wasiat ini. Maksudnya apa wasiat itu? Ya kalau bapak mengatakan nanti kalau bapak meninggal tolong bangunkan musola di situ. Karena harta asetnya banyak. Itu namanya wasiat. Kalau nggak dikerjakan dosa ahli warisnya. Maka kalau Allah berpesan di sini wasiatan minallah. Ini wasiat dari Allah. Jangan ditinggalkan.
Lagi-lagi wallahu alimun halim. Allah Maha tahu, Maha bijak. Ayat 12-nya di ujungnya ditutup dengan ayat yang kalimatnya hampir sama. Ya. Terus yang ayat 14-nya, perhatikan Pak. Nah, kalau orang yang kemudian ayat 13-nya, tilka hududullah, apa nih Pak? Itu batas-batasnya Allah, limit. Ini garis, ini garis, jangan dilanggar, begitu. Ini garis demarkasi yang jangan dilanggar. Aturannya baku, jangan dilanggar. Artinya apa? Jangan dilanggar, jangan diutik-utik. Ini sudah, jangan. Kalau diutik-utik resikonya berat. Maka Allah menutup, wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah masukkan orang ini ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Nah, berarti kalau orang yang menjalankan ilmu waris dan harta waris dengan benar masuk surga. Kalau orang menjalankan waris, bagi warisnya dengan benar, itu masuk surga Pak. Wa dzalikal fawzul adzim, itu kesuksesan yang besar. Orang yang masuk surga itu sukses. Orang yang masuk surga itu sukses. Orang kaya belum tentu sukses, karena orang kaya ada yang masuk neraka. Kalau masuk surga insya Allah pasti sukses. Ayat 13. Ayat ke-14-nya, wa may ya'sillaha, perhatikan Pak, dan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang, nggak pakai waris-warisan, pakai hukum adat. Di mana Pak kemarin? Sumatera Barat ya? Padang ya? Padang itu berapa bagiannya? Perempuan ada berapa? Semua. Wih, hebat itu. Gimana Pak itu Pak? Nggak bisa, sudah. Kembalikan ke hukum agama. Nggak bisa. Itu namanya menentang Allah dan Rasul, dan melanggar batas-batasnya Allah. Allah akan masukkan orang ini ke neraka, kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kekal. Kalimatnya jelasnya kekal. Kholidan, kekal di neraka. Walaupun ini enggak berarti bukan orang kafir, bukan. Ya. Tapi resikonya berat. Makanya kalau ada hukum waris, jangan pernah kita mengatakan wis bagi saja yang rata, yang adil. Masya Allah, Allah itu maha adil. Kalau kita sebut Allah bagi sepernya tadi kok nggak dianggap nggak adil, terus siapa yang adil? Begitu. Oke.